Anak laki-laki itu sedang bermain dengan anjing. Tiba-tiba sang ayah mengambil lembaran plastik anjing itu. Lalu dengan paksa membuangnya. Anjing putih mengira pemiliknya sedang mempermainkannya. Jadi dia mengejar lembaran plastik itu. Tetapi ketika mengambil plastiknya kembali, menemukan bahwa keluarga pemilik masuk ke dalam mobil yang akan pergi. Anjing emas di sebelahnya diam-diam menatap keluarga pemiliknya. Dia sedih di dalam berdoa agar pemiliknya tidak meninggalkannya. Tapi pada akhirnya keluarga pemilik tetap pergi. Sejak saat itu, anjing-anjing itu berada di luar setiap hari. Lihat ke arah pemiliknya pergi. Menunggu pemiliknya kembali. Hari itu, pemilik baru meninggalkan pertanian untuk pergi bekerja. Biarkan anjing di rumah bermain dengan patuh. Anjing emas mengira pemiliknya ingin menyingkirkan mereka. Dia melihat mobil itu perlahan pergi. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk melompati pagar. Memutuskan untuk pulang sendiri. Kucing berbulu juga berlari di belakang. Tapi sekarang anjing putih bereaksi. Jadi segera melompati pagar dan berlari mengejarnya. Untungnya, ia berlari cukup cepat, sehingga ia menyusul anjing emas. Pemilik baru pulang dan menemukan bahwa anjingnya tidak bisa ditemukan. Jadi mereka memanggil mantan pemiliknya. Ketika mereka mendengarnya, mereka sangat sedih. Faktanya, mereka tidak pernah meninggalkannya. Karena mereka harus pergi, mereka meminta seseorang untuk menjaga mereka untuk sementara waktu. Di sini, anjing-anjing telah mencapai puncak gunung. Melihat ke kejauhan, ada gunung dan hutan yang sangat besar. Tidak bisa melihat jalan pulang sama sekali. Anjing emas memutuskan, tidak peduli seberapa sulit jalannya, maka itu juga akan pulang. Mereka melintasi pegunungan. Pergi ke kota kecil untuk berlari di satu sisi dan bermain di sisi lain. Ini seperti anjing-anjing ini bepergian. Hari sudah gelap, mereka menghabiskan malam bersama. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka mulai berlari lagi. Jika dia lapar, pergilah ke tepi sungai untuk menangkap ikan. Tapi anjing putih itu bodoh, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tidak menangkap ikan pada akhirnya. Dan anjing emas sudah kenyang untuk waktu yang lama. Kucing berbulu itu datang ke tepi sungai dan melambai beberapa kali sesuka hati. Adalah untuk dapat menangkap ikan dan membuangnya ke darat. Anjing putih melihat kesempatan dan segera berlari untuk mencuri ikan. Tapi ikan terus bermunculan dan patah dan tidak mau memakannya. Akhirnya melompat ke kepala beruang hitam. Di bawah ancaman anjing putih, beruang hitam menyerah begitu saja. Itu dengan senang hati menggerogoti ikan. Tetapi tidak tahu bahwa bahaya mengintai di latar belakang. Beruang hitam besar berdiri di belakang anjing putih. Baru saja akan mengambil tindakan ketika anjing kuning menggonggong keras mengingatkan anjing putih untuk melarikan diri. Anjing putih itu hanya menoleh untuk melihat dan ketakutan setengah mati sehingga dia harus melarikan diri dengan cepat. Mereka datang di bawah danau. Anjing kuning dan anjing putih tahu cara berenang, jadi mereka berenang dengan lembut. Dan kucing berbulu yang malang ini, karena dia pengecut, hanya harus terus mencari untuk melihat apakah ada jalan ke sisi lain. Sangat cepat ia menemukan jalan ke danau. Itu dengan hati-hati melompati batu. Hal tak terduga terjadi. Itu melompat pada batang kayu yang busuk, tiba-tiba rusak. Langsung jatuh ke air. Itu sangat takut, terus-menerus di dalam air menangis minta tolong. Anjing kuning yang tidak peduli bahaya melompat turun. Bersiaplah untuk berenang ke kucing berbulu. Tidak lama kemudian air menelan anjing emas. Tapi tidak menyerah. Karena mata air yang kuat, kucing berbulu itu jatuh ke air terjun. Anjing kuning yang tak berdaya menyerah begitu saja. Anjing kuning ke tebing tinggi. Lihatlah air terjun yang jatuh di bawah. Ada air di sekitar, tidak ada bayangan kucing berbulu yang terlihat. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Tunggu saja di sana sampai gelap. Mereka tahu mereka tidak bisa meninggalkan teman kecil mereka sendirian. Begitu saja mereka tinggal di sana selama berhari-hari. Tapi tetap tidak ada gerakan kucing berbulu itu. Saat itu, anjing emas sangat sedih. Karena mereka masih harus pulang. Jadi anjing emas, meskipun dia tidak tahan, tetap harus pergi. Untungnya, kucing berbulu itu tidak mati. Tapi tersapu oleh air.
Paman tua yang baik hati menyelamatkannya. Paman dibawa pulang dirawat dengan baik. Tapi dia sangat merindukan anjing kuning dan anjing putih. Apakah mereka masih bisa bertemu? Anjing-anjing ini melawan Tante Girang. Anjing kuning melihat pohon di depannya. Salah satu ujungnya bertumpu pada batu, seperti membentuk jungkat-jungkit. Jadi itu datang di depan Tante Girang. Sengaja menggonggong dengan keras untuk mendapatkan perhatian. Kougar macam apa itu ditantang oleh seekor anjing. Jadi dia mulai mengejar anjing emas dengan panik. Anjing kuning berhenti setelah mencapai Lok. Lalu beritahu anjing putih untuk bersembunyi dari batu. Benar saja ketika Tante Girang datang. Itu memanjat Lok. Anjing emas menggonggong perintah. Anjing putih langsung melompat dari atas. Itu membuat kedua anjing itu sangat menyenangkan. Ini seperti mengolok-olok Tante Girang. Tawa kedua anjing ini baru saja didengar oleh kucing berbulu di dekatnya. Kucing berbulu itu langsung melompat turun, ikut anjing menggonggong. Seperti yang diharapkan, itu adalah anjing kuning dan anjing putih. Kucing berbulu itu buru-buru memanggil mereka. Kedua teman itu menoleh untuk melihat kucing berbulu itu. Sangat senang untuk melindas. Hasilnya adalah kucing berbulu dan anjing emas saling berpelukan, tanpa memperhatikan anjing putih. Ketiga anjing itu saling memukul lagi. Belum bisa menceritakan apa yang terjadi. Kemudian perjalanan 1000 mil dimulai. Saat itu, mereka tidak berani berhenti terlalu lama. Dia hanya ingin cepat menemukan pemiliknya. Sepanjang jalan tanpa makan atau minum, ketiga anjing itu sangat lelah. Anjing putih melihat kelinci, segera berlari ke sana. Tetapi sebagai hewan peliharaan, anjing putih tidak tahu cara berburu. Teruslah melompat. Jadi sampai di tepi sungai untuk menangkap ikan. Hasilnya udang karang dijepit moncongnya. Tiga anjing lapar duduk di tepi danau. Sekarang juga, landak tiba-tiba muncul di depan mereka. Anjing putih melihat landak, tidak bisa tahan lagi jadi lari ke sana. Hasilnya adalah seekor landak menembak bulu di wajahnya, membuat wajah anjing menjadi putih dengan landak yang tajam. Itu hanya harus menderita dan berbaring di tanah untuk beristirahat. Segera melanjutkan perjalanan. Anjing putih itu semakin lemah. Pada dasarnya tidak memiliki energi untuk melakukan apapun. Tidak mengambil beberapa langkah, sudah berhenti untuk beristirahat. Tiba-tiba anjing kuning tertarik dengan tangisan. Itu dengan cepat berlari untuk melihat situasinya. Jadi itu adalah gadis yang hilang. Gadis itu diancam akan mundur. Anjing kuning melihat bahwa gadis kecil itu sedikit takut. Jadi dia mengangkat kaki untuk menunjukkan ketulusannya. Gadis kecil itu sekarang kurang takut. Peluk lembut anjing emas itu. Meskipun anjing emas sangat lelah, tapi tetap seperti ini. Persis seperti itu, gadis kecil itu memeluk anjing emas dan tidur semalaman. Dini hari berikutnya, anjing kuning itu dibangunkan oleh teriakan di dekatnya. Jadi segera berbalik untuk mencarinya. Kucing berbulu itu melihat bahwa gadis kecil itu tidak tidur nyenyak. Jadi dengan lembut dekati dia dan hibur dia. Anjing kuning datang ke tempat asal suara, menggonggong dengan keras untuk mendapatkan perhatian. Jadi pria itu berlari ke arah anjing emas. Menemukan putriku. Seluruh keluarga, dengan bantuan anjing, akhirnya bersatu kembali. Ibu memeluk putrinya. Tiga anjing berdiri di samping diam-diam menonton. Sangat berharap mereka bisa pulang secepat mungkin. Pria itu datang sekarang, menggosok kepala anjing emas untuk menunjukkan terima kasih. Tapi sekarang penjaga pantai membawa mereka pergi. Melihat jalan pulang semakin jauh. Tiga anjing yang sangat tidak sabar. Tapi gak bisa apa-apa. Pada akhirnya, mereka dibawa ke pusat perawatan anjing liar. Terkunci di kandang yang berbeda. Untungnya, kucing berbulu itu lolos. Itu bersembunyi di semak terdekat. Sampai staf menyerah untuk menangkapnya. Lalu perlahan berlari ke belakang gedung. Lalu lompat ke dalam jendela. Lalu ke ruangan yang berisi sangkar besi.
Temukan sangkar yang menahan temanmu. Akhirnya menemukan anjing emas tergeletak di tanah. Kucing berbulu melompat dari atas. Berhasil membuka pintu kandang untuk menyelamatkan anjing emas. Mereka berakhir di kamar dokter hewan. Berhati-hatilah agar tidak terdeteksi oleh keamanan. Pada saat ini, kucing berbulu mengambil inisiatif untuk pergi untuk menarik perhatian penjaga. Biarkan anjing kuning meluangkan waktu untuk menyelamatkan anjing putih. Anjing putih setelah mendengar suara temannya, tidak bisa langsung berbaring. Mempertaruhkan diri untuk melawan tangan dokter. Seorang pria datang ke pintu untuk memeriksa. Anjing kuning dengan mudah mendorong pintu masuk. Berhasil melarikan diri dengan anjing putih. Kejaring besi yang bisa dilewati kucing berbulu dengan mudah. Dan kedua anjing ini terhalang dan tidak bisa lewat. Jadi kedua anjing itu dengan panik menggali tanah. Anjing kuning dengan mulus melewati. Tapi anjing putih itu terjebak. Pada saat ini, penjaga juga menyusul. Dia meraih kaki anjing putih itu dan tidak melepaskannya. Melihat anjing putih akan diseret ke dalam. Gonggongan anjing kuning ganas. Langsung mengancam untuk melindungi jiwa-jiwa pengembara. Lalu mereka bertiga pergi. Tersesat di hutan. Tapi anjing tidak tahu itu. Pemiliknya sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Karena karyawan mereka memanggil pemiliknya. Tapi saling merindukan. Dua anjing dan satu kucing melanjutkan perjalanan. Saat melewati gunung terakhir, akhirnya melihat kota. Sangat cepat, mereka mencapai stasiun kereta. Berlari melalui rel, meskipun sangat berbahaya. Tapi untungnya tidak tertimpa kereta api. Tapi sekarang, anjing kuning sayangnya jatuh ke dalam lubang. Papan kayu juga jatuh di atasnya. Untungnya, anjing putih tidak berhenti menggonggong di atas. Anjing emas baru saja bangun sekarang. Pada saat itu, anjing kuning itu terluka parah. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling dengan samar. Maka cobalah yang terbaik untuk mendaki ke puncak. Tapi karena terlalu licin, selalu gagal. Anjing putih langsung melompat turun. Sorak-sorai anjing kuning untuk terus berusaha. Ini seperti memberitahunya bahwa kita pasti akan berhasil. 1000 kali jangan menyerah saat terakhir pulang. Anjing kuning tampaknya telah mengerti arti dari anjing putih. Jadi dia bilang dia mengangkat kepalanya, tetapi akhirnya berbaring. Sama seperti itu, mereka menghabiskan malam di lubang lumpur. Keesokan harinya, keluarga pemilik bersenang-senang di taman. Tiba-tiba terdengar anjing menggonggong di kejauhan. Ternyata anjing putih itu pulang. Anak laki-laki itu memeluknya erat-erat. Lalu kucing kecil itu juga berlari. Keluarga melihat ke kejauhan. Tapi tidak ada tanda-tanda anjing emas. Semua orang agak sedih saat itu. Tetapi pada saat inilah anjing emas muncul. Terlatih-tatih ke pemiliknya. Saat terakhir anjing emas melakukannya. Karena untuk pulang, anjing emas mengatasi segalanya.